Nah, ini kita akan tes Bapak Ibu. Ini soda. Ini ion. Minuman ion ya. Ini minuman larutan penyegar. Dan ini air RO Bapak Ibu ya. Air RO. Ini air mineral Bapak Ibu. Dan ini Kangen water. Ya. Saya tampung dulu sini. Ya. Saya lanjut dulu nih. Nah, ini Dr. Gerard Bresnahan. Siapa Dr. Gerard Bresnahan? Ahli jantung Presiden Amerika Serikat, Paus, Ratu Inggris, dan kepala negara lainnya. Ya. Nah, beliau mengatakan kami tidak berhasil membuat para pasien mengkonsumsi makanan alkaline. Karena kita tidak memiliki cukup makanan alkaline yang akan membuat tubuh kita menjadi alkaline. Tapi dengan minum air alkaline, kita tidak dengan mudahnya bisa membuat tubuh menjadi alkaline. Ribuan pasien kami telah memperoleh hasil yang luar biasa dengan meminum Kangen water Bapak Ibu. Jadi paling gampang itu minum Kangen water Bapak Ibu. Nah, ini Dr. Dave Carpenter juga sama. Saya melakukan perjalanan ke Jepang 10 tahun yang lalu. Saya melihat hasil yang luar biasa dari para dokter yang menggunakan Kangen water untuk pasiennya. Saya pulang dan mencari alat yang sama, tetapi hasilnya tidak seperti yang saya harapkan Bapak Ibu. Ya, nah gimana? Nah, akhirnya saya menemukan Energik SD501, sebuah keajaiban terjadi, kesehatan pasien kami membaik secara progresif Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, jadi menurut para dokter seperti itu. Nah, kita tes Bapak Ibu ya. Nah, pH balance chart-nya ini. Nah, ini kita tes pakai pH tester Bapak Ibu ya. Zaman dulu kertas lakmus Bapak Ibu. Nah, kita tes. Yang pertama ini minuman bersoda. Ini ion water ya. Terus ini parutan penyegar. Ini RO. Ini air mineral. Ini Kangen water. Alat tesnya sama Bapak Ibu. Ya, alat tesnya sama, tapi hasilnya beda-beda. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Ya, karena ini pH-nya berbeda. Terlihat ya Bapak Ibu. Kalau yang minuman bersoda ini lebih ke pH-nya ke 4 ke 5 ya Bapak Ibu. Ini ion water juga sama ya. Nah, ini minuman penyegar, larutan penyegar itu juga sama, masih asam Bapak Ibu ya. Nah, ini air RO juga sama 5 ke 6 Bapak Ibu ya pH-nya. Ini air mineral, ini 7 ke 8 Bapak Ibu ya. Kalau Kangen water ini 8 ke 9 Bapak Ibu. Ya. Kalau ada orang bilang ngomong Kangen water bagus, ini keunggulan pertama dari Kangen water. Sifatnya basah Bapak Ibu. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau tubuh kita asam Bapak Ibu? Ya, harusnya kita makan buah, makan sayur yang basah, yang mengontrol tubuh kita ke keadaan homeostasis. Kalau nggak bisa Bapak Ibu, kita minum Kangen water. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Tubuh kita minum Kangen water. Ya, ini juga sama.
tanpa sadar Bapak Ibu minum rasanya sama biasa aja, tapi di dalam tubuh kita itu berproses. Metabolisme tubuh kita itu mendorong ke keadaan homeostasis. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu agak susah Bapak Ibu. Kenapa? Karena asamnya tinggi Bapak Ibu ya. Ini juga sama Bapak Ibu. Soda ya. Oh. Seperti itu Bapak Ibu. Kejadian di dalam tubuh kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita minum Kangen Water, prosesnya di dalam tubuh kita seperti itu, mendorong. Nah, ini bisa nggak ke keadaan homeostasis atau misalnya netral? Bisa. Nah, kalau misalnya kita minum 1 botol, kita harus minum 32 botol baru netral Bapak Ibu prosesnya. Nah, kita balik Bapak Ibu. Kalau tubuh kita sehat, kita konsumsi makanan-makanan yang sifatnya asam Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Nah, yang terjadi ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini boleh diminum, boleh Bapak Ibu. Ini ketika tubuh berkeringat. Nah, minum ion water cocok Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya minum sehari-hari ya, itu meningkatkan asam di dalam tubuh Bapak Ibu ya. Nah, ini minuman bersoda juga sama Bapak Ibu. Nah, ya, meningkatkan asam dalam tubuh. Seperti Bapak Ibu di sini bisa ngelihat ya apa namanya? Air-air yang ada di pasaran itu semuanya layak minum Bapak Ibu ya. Tapi kita bisa memilah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang bilang Kangen Water bagus, ini keunggulan pertamanya Bapak Ibu. Keunggulan pertama dari Kangen Water adalah sifatnya basah Bapak Ibu ya. Nah, ini yang keunggulan keduanya Bapak Ibu. Antioksidan Bapak Ibu. Ya. Antioksidan itu apa Bapak Ibu? Nah, ini antioksidan itu kalau tadi dari muda sampai tua itu kan kelihatan. Tapi kalau yang muda udah kelihatan tua, itu biasanya apa? Ya, itu biasanya kerja di klub malam, ya. Rata-rata itu teroksidasi, ya. Rokok, asap rokok, ya. Terus di ini parkiran bawah, ya, di basement itu juga sama asap kendaraan, Bapak Ibu. Biasanya cepat teroksidasi tubuhnya. Nah, kalau ini kita memiliki mesin itu antioksidannya gimana? Nah, hasil proses dari ionisasi air mineral Bapak Ibu. Jadi disetrum Bapak Ibu, ya. Nah, molekul hidrogen aktifnya berperan sebagai antioksidan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau lihat air hidrogen seperti apa? Ini saya tunjukkan Bapak Ibu. Kalau digambarkan terlihat banyak buih-buih hidrogen ya Bapak Ibu. Nah, ini buih hidrogen ini 15 detik pertama keluar dari mesin Bapak Ibu. Itu sangat bagus Bapak Ibu. Makanya pemilik mesin itu bersyukur Bapak Ibu karena molekul hidrogen aktifnya itu bisa melawan radikal bebas Bapak Ibu. Ya, karena apa? Mengandung antioksidan. Nah, nanti saya jelaskan lebih detail. Nah, ini saya tunjukkan aja. Nah, kelihatan nggak buih? Tampak ya Bapak Ibu. Nah, buih hidrogennya banyak. Ya, sengaja saya ini kan. Oke. Nah, seperti itu. Terlihat ya. Ini Bapak Ibu, buih hidrogen aktif ini. Nah, saya ada lampu Bapak Ibu. Ya. Kita lihat. Ini kita masukin nih. Tuh Bapak Ibu. Ya, terlihat buih hidrogennya? Ya, nah, saya dibantu untuk di zoom sini. Nah, terlihat ya. No, saya lepas, saya masukkan nyala. Ya, ini karena air ini sumber kehidupan Bapak Ibu. Ya, jadi tidak hanya untuk manusia, ini juga untuk kelistrikan juga air juga sangat berperan tuh. Seperti itu. Ya. Nah, ini buih hidrogen aktif. Nah, ini nanti pada nempel di dinding. Kalau misalnya kita langsung minum, Bapak Ibu, itu masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu. Nanti ada apa namanya tanyakan ke marketing itu mengenai hidrogen aktif, ya.
nanti persekian milivolt seperti apa, minta videonya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya contohkan. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya, karena waktunya terbatas. Nah, ini prosesnya gimana sih radikal bebas ya menyerang DNA tubuh kita itu ya. Nah, kayak misalnya contoh sinar matahari ya, terus inflamasi dalam tubuh, terus ada polusi udara, rokok, ketika masuk ke dalam tubuh itu radikal bebas masuk Bapak Ibu ya. Nah, prosesnya seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya tubuh kita antioksidannya banyak Bapak Ibu, ya, itu nggak gampang sakit Bapak Ibu. Nah, makanya saat ini banyak sekali orang menawarkan suplemen antioksidan, harganya juga nggak murah Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Jarang banget harga yang 5.000, ya jarang banget. Suplemen 5.000 itu ya nggak begitu oke gitu. Tapi kalau misalnya yang bagus antioksidan itu kan minimal juga 10.000, 20.000, 50.000. Bahkan saya dengar ada yang 1 juta sekali konsumsi untuk antioksidan. Nah, kenapa para selebriti sekarang pada beli mesin Kangen Water? Kita orang-orang pada beli Kangen Water karena antioksidannya murah Bapak Ibu. Kita produksi sekeluarga, punya mesin satu, bisa digunakan sekeluarga, bisa sedekah air kepada orang tetangga dan segala macamnya kayak gitu. Itu murah Bapak Ibu. Antioksidannya tinggi. Ya, nah ini prosesnya radikal bebas merusak. Kalau saya boleh ngomong bahasa kasarnya itu antioksidan tuh ketika tubuh menyerang, radikal bebas menyerang, antioksidan itu tamengnya lawan kalau di game. Itu bahasa gampangannya ya, biar bisa dicerna seperti itu cara kerjanya. Nah, ini 90% penyakit degeneratif, saya cuma copy paste ini dari internet ya. 90% penyakit degeneratif disebabkan oleh radikal bebas Bapak Ibu. Jantung koroner, stroke, diabetes, gagal ginjal, katarak, kanker otak, rematik. Itu akibat radikal bebas Bapak Ibu. Nah, jadi kita perlu antioksidan Bapak Ibu, ya. Antioksidan seperti itu. Alat tesnya namanya ORT Bapak Ibu. Oxidation Reduction Potential. Ya, kalau nilainya plus 100, 200, 300, 400 itu kurang bagus buat tubuh Bapak Ibu. Tapi kalau yang minus itu bagus. Jeruk kita tes itu minusnya 100. Teh hijau Bapak Ibu, ada yang pernah dengar teh hijau memperlambat penuaan? Nah ini Bapak Ibu, minus 200. Minyak ikan Bapak Ibu, ada yang mendengar? Nah minyak ikan minusnya 300. Kalau mesin Kangen Water Bapak Ibu, ini minusnya 400. Ya, itu antioksidannya tinggi, apalagi dengan seri yang K8. Itu minusnya 500 up Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kalau yang SD501 itu minusnya 400. Seperti itu. Tapi sudah mewakili medical device Bapak Ibu, ya. Nah, cara ngetesnya kalau ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, cara ngetesnya ini Kangen Water Bapak Ibu. Ini mineral water. Ya. Enggak apa-apa. Nah, ini Kangen Water, ini mineral water Bapak Ibu. Saya biasanya ngetes pakai iodin Bapak Ibu. Nah, ini mewakili kimia. Ya, saya cuma berilustrasi, ini kimia ketika masuk ke dalam tubuh, ada asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik, obat-obatan, makanan siap saji yang mengandung kimia, ya. Sebelum tidur biasanya 2 bungkus biar kenyang, tidurnya nyenyak Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat ya. Tuh, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama 5 tetes Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu, nah ini, kalau kita minum air mineral, itu seperti ini Bapak Ibu. Teroksidasi. Nah, tapi kalau kita minum Kangen Water Bapak Ibu, antioksidan Bapak Ibu, melawan radikal bebas. Kita tetes ulang Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tambahin satu lagi bonus ya untuk Kangen Water. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Terlihat Bapak Ibu ya, teroksidasi di dalam tubuh sebagai radikal bebas. Kalau Kangen Water Bapak Ibu, terlihat bedanya? Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nanti lebih detailnya bisa tanyakan ke marketing kami Bapak Ibu ya. Nah, ini proses kerjanya antioksidan. Yang berikutnya ini usia mereka sama-sama 73 tahun Bapak Ibu. Ya, yang satu tampak lebih muda, yang satu tampak lebih tua. Kenapa? Biasa Bapak Ibu, teroksidasi. Kayak gitu, wajar Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di luaran sana banyak orang yang perawatan antioksidan katanya, mukanya pasti kinclong-kinclong Bapak Ibu, kayak saya gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama kalau misalnya beliau waktu itu perawatan juga antioksidan, minum Kangen Water. Kalau ini adalah CEO-nya Enagic Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini Bapak Ibu sama-sama ya. Ini tebak mana ibunya ya. Ini ibunya, ini anaknya Bapak Ibu. Ini seperti ibunya, ini seperti anaknya Bapak Ibu. Ya, ini tenaga edukator di Jepang Bapak Ibu ya. Beliau mengerti tentang Kangen Water Bapak Ibu. Jadi mungkin minum Kangen Water. Nah, anaknya itu ya kerja di luar, konsumsi wine, rokok, soda, energy drink mungkin ya, seperti itu ya, wajar Bapak Ibu ya, seperti itu. Itu antioksidan Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau misalnya ada orang yang bilang Kangen Water bagus, keunggulan kedua antioksidan ya, antioksidannya tinggi Bapak Ibu. Nah, hidrogennya aktif Bapak Ibu ya. Nah, terlihat tadi ya ketika keluar dari mesin itu langsung minum itu fresh. Nah, ini yang ketiga, microcluster Bapak Ibu. Regular water Bapak Ibu ya, mineral water itu 15 sampai 20 Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Kangen Water itu 5 sampai 6 molekulnya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat proses kerjanya microcluster itu seperti apa sih? Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini ada Dr. Peter ya, Dr. Peter peraih Nobel di tahun 2003 ya. Dia ahli di bidang aquaporin ya. Ini arus air ya. Arus air aquaporin. Nah, beliau mengatakan air berpindah keluar dan ke dalam Bapak Ibu, ke dalam dan keluar, berarti kan itu ada celahnya ya, ada jalurnya, ada celahnya. Aquaporin channel masuknya air ke dalam sel memuat hanya 6 molekul air. Nah, kalau Kangen Water itu 5 sampai 6 molekulnya Bapak Ibu. Kita cepat masuknya, cepat terserapnya. Kayak gitu. Jadi lebih mudah diserap. Makanya Bapak Ibu kalau yang sering minum Kangen Water adalah yang lebih cepat pipis ya. Nggak apa-apa, itu detox Bapak Ibu ya, itu bagus Bapak Ibu. Nah, saya contohinnya pakai teh Bapak Ibu. Ya. Ini teh hijau Bapak Ibu ya. Nah, ini Kangen Water. Ini air mineral Bapak Ibu. Ya. Kita tes Bapak Ibu. Kita putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Bapak Ibu. Ya. Larut nggak? Belum Bapak Ibu.
ya. Karena apa? Prosesnya butuh waktu. Tapi kalau misalnya Kangen Water itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aja udah terlihat larutnya Bapak Ibu. Apalagi 20. Nah, yang ini 20 kan tadi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Bapak Ibu. Bisa nggak larut? Bisa Bapak Ibu, cuma lama. Kenapa? Karena molekulnya 15 sampai 20. Sedangkan Kangen Water molekulnya 5 sampai 6. Jadi serapan di dalam tubuh itu cepat. Ini prosesnya. Saya tambahin 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 15, ini 30 separuhnya. Terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat? Ya, seperti itu. Kalau ada yang bilang Kangen Water bagus, ini keunggulan ketiganya dari Kangen Water Bapak Ibu. Ya, keunggulan ketiga dari Kangen Water adalah microcluster. Oke, saya lanjut ya. Nah, saya ingin menjelaskan mesinnya sekarang ya. Tadi produk manfaatnya ya. Nah, ini mesinnya ini yang SD501 ya yang digambar. Ini ada tombol ya, di sini ada tombol kelihatan ya. Ada yang ungu, ada yang hijau, ada yang kuning dan ada yang orange. Kita bahas yang ungu dulu. Yang ungu itu ada 3 level pH. 8,5, 9 sama 9,5 itu gunanya untuk minum. Ya, nah itu bisa digunakan untuk sehari-hari, Bapak Ibu sesuai kebutuhan. Ya, nah kalau yang clean water, ya itu digunakan untuk meminum obat, Bapak Ibu. Ya, meminum obat, bikin susu bayi, kayak gitu. Itu seperti itu. Kelihatan ya di sini ya. Nah, seperti itu di zoom, ya terlihat. Nah itu clean water, Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya adalah beauty water Bapak Ibu. Ya. Nah, beauty water tuh untuk apa? Ya, beauty water untuk kecantikan Bapak Ibu. Untuk penyegar, pelembab kulit, perawatan rambut, terus pembersih kaca dan gelas ya, merebus pasta dan adonan untuk makanan yang digoreng, itu beauty water Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tombol yang di bawah Strong Kangen Water, Bapak Ibu, ya. Strong Kangen Water tidak untuk diminum, tapi untuk apa? Pembersih, Bapak Ibu, ya. Nah, di depan saya juga ini bisa membersihkan sayur, buah dan beras, Bapak Ibu, ya. Nah, saya contohkan seperti ini. Oke, saya akan demokan bagaimana mencuci buah, sayur atau beras ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita coba ya. Oke. Nah, strong acidic water ya. Nah. Saya tampung sebentar dulu ya. Kenapa berbunyi kayak gini? Ini menandakan tidak untuk diminum, Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini akan berbunyi di sini. Jadi pinter mesin ini memberikan informasi. Nah, kalau misalnya itu kita cuci ya, buah, sayur gitu ya. Kita cuci nih. Nah, kita juga ada beras ya. Nah, kita cuci beras. Oke. Yang ini kalau beras kan kita cuci pakai apa? Air biasa, betul nggak Bapak Ibu? Beras itu ada namanya 3P, pemutih, pewangi, sama pestisida. Pestisidanya dari mana Pak? Kok ada pestisida? Pestisida itu digunakan ketika padi tumbuh disemprot pestisida. Pestisida itu bahan dasarnya oil, ya. Oil itu apa namanya tidak larut dalam air. Nah, ke dalam tubuh apa? Ke dalam tubuh resikonya adalah bisa menyebabkan kanker. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai alat untuk membersihkan pestisidanya itu sangat baik. Nah, kalau kita cuci seperti ini. Nah, beras yang dicuci menggunakan air mineral biasa tampak
putih. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi yang digunakan ini, terlihat bedanya Bapak Ibu? Di layar kelihatan? Nih, ini agak kekuning-kuningan Bapak Ibu. Ya, karena apa? Pestisidanya larut Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya tomat buah, nah tunggu sebentar Bapak Ibu, saya tunjukkan juga ya. Nah, ini saya tarik ke sini ya Bapak Ibu. Ini belum dicuci, ini sudah direndam. Nah, kita cuci pakai air biasa. Ya. Kita aduk seperti ini ya. Juga sama. Kan kalau nyuci buah, sayur itu biasanya seperti ini, kita rendam aja ini. Ya. Ya, sambil nunggu sebentar lagi, saya mau menunjukkan minyak Bapak Ibu ya. Nah, saya juga bawa minyak nih di sini. Nih, saya tunjukkan. Nah, ini minyak. Kalau misalnya kita ada kotoran atau apa ya untuk membersihkan itu kan susah Bapak Ibu, minyak-minyak di dapur kayak gitu. Itu bisa kita bersihkan Bapak Ibu. Caranya gimana? Nah, caranya menggunakan serongkang water. Nah, kalau kita minyak kita bersihkan pakai air biasa, ini seperti ini Bapak Ibu. Oh, minyak dan air tidak bersatu Bapak Ibu, ya. Nah, tapi kalau kita bersihkan seperti ini Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Jadi warna susu ya Bapak Ibu. Tahu nggak kenapa ini Bapak Ibu? Karena mikrokluster Bapak Ibu. Ya. Tuh. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya mesin ini di rumah, tanpa sadar Bapak Ibu menolong diri sendiri dan keluarga Bapak Ibu. Ya. Tidak hanya untuk minum deh. Kita bicara jangan untuk minum dulu. Kita untuk buah sayur. Kita sudah tertolong. Untuk minum apalagi kan tadi dijelaskan lebih bagus, lebih detail ya. Dia itu perlu air yang baik. Ya. Nah, kalau ini kita juga untuk makanan, asupan makanan, kita juga perlu bersihkan. Sayang di sini sebentar. Saya kayaknya ada ini. Nah, ini ayam Bapak Ibu ya. Ayam yang direndam menggunakan serongkang water itu hasilnya ayam yang direndam serongkang water selama 10 menit akan mengeluarkan lemak zat suntikan hormon dari ayam tersebut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau punya mesin ini di rumah, gunakan semaksimal mungkin Bapak Ibu. Jangan cuma minum aja Bapak Ibu. Bisa buat cuci buah, cuci beras, ya, cuci sayur, cuci ayam, ya, seperti itu. Itu lemak apa? Dari mana? Ketika ayam kan tumbuh, disuntikin hormon. Nah, makanya jangan kaget kalau misalnya ada orang yang sering makan sayap ayam, kayak gitu ya, ayam broiler yang sering disuntik, itu maaf, ada yang miom, kiste, kayak gitu, efek dari makanan-makanan tersebut, kayak gitu. Karena apa? Hormon dari ayam tersebut. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bersihkan, itu kita membantu tubuh kita sendiri untuk menjadi lebih sehat, dan kita menolong anak kita, pasangan kita, keluarga kita, orang tua kita, semuanya tertolong. Oke, ya. Oh, saya lupa yang ini ya. Nah, ini kita cuci ya. Setelah dicuci, nah kita ambil, kita tuang sebentar.
Nah, ini yang air mineral biasa ya. Terlihat bedanya? Terlihat ya? Terlihat nggak di kamera? Terlihat? Atau kurang sini? Terlihat ya? Ya, nanti di zoom sedikit ya. Nah, ini lebih kuning Bapak Ibu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini pestisidanya larut. Ya, petani menyemprotkan pestisida pada buah-buahan agar apa tidak dimakan hama Bapak Ibu. Nah, tapi tugas kita di rumah ya membersihkannya seperti itu. Sama seperti halnya beras. Ya, ini agak kuning ya seperti itu. Sumber airnya sama ya, tapi hasilnya bisa beda-beda Bapak Ibu. Yang satu bisa membersihkan, yang satu tidak membersihkan seperti itu. Ya, oke, saya lanjut ya. Nah, ini strong acidic water Bapak Ibu. Ya, strong acidic water kita gunakan saat ini untuk membasmi bakteri dalam waktu 30 detik ya, kuman. Terus saat ini bisa digunakan masa pandemi karena kategori strong acidic water adalah hypochlorous acid, Bapak Ibu. Hypochlorous acid bisa nanti searching di Google aja, fungsinya untuk apa. Nah, itu tidak untuk diminum, pH-nya 2,5 ya, sebagai antiseptik, antibakteri, pembersih tangan, sterilisasi luka-luka ya seperti ini ya. Caranya apa? Caranya gimana produksinya? Caranya produksinya di sini Bapak Ibu. Bisa di mesin ini, bisa di mesin ini. Tadi saya produksi di sini, sekarang saya produksi di sini ya. Nah, caranya kita bisa masukkan ke botol spray seperti ini. Ya, atau misalnya bisa masukin ke botol ini. Ya, kalau misalnya di rumah ada semprotan burung ya, yang biasa atau salon ya, itu bisa. Ini seperti ini. Ini kita nyalakan dulu ya mesinnya, baru kita pompanya. Instalasinya mudah Bapak Ibu ya, menggunakan pompa galon elektrik seperti ini ya. Nah, jadi tinggal disedot dari air galon melalui pompa ini langsung masuk ke mesin ini, tuh langsung keluar. Seperti ini ya. Ini kalau kita cium baunya antiseptik Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi instalasinya mudah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung gimana proses kerjanya, instalasinya seperti apa. Karena sangat mudah. Ini tinggal colokin aja seperti ini. Udah nggak perlu filter macam-macam lagi, cuma butuh pompa galon elektrik. Nah, itu sedot langsung masuk ke mesin ini, produksi strong acidic water. Bapak Ibu di kantor Bapak Ibu, ya, itu sangat perlu Bapak Ibu. Daripada Bapak Ibu membeli berbagai macam desinfektan, Bapak Ibu ini tinggal semprot aja gini. Nah, di tangan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa ke muka Bapak Ibu kalau ada orang yang berjerawat ya. Ini antiseptik Bapak Ibu. Nah, setelah disemprot Bapak Ibu, jangan lupa dielap Bapak Ibu. Karena apa? Ini kan kotor Bapak Ibu ya, kena debu segala macam. Kalau misalnya nggak dielap kan kotorannya nempel. Nah, dielap Bapak Ibu seperti ini. Habis disemprot dielap. Lalu boleh disemprot lagi. Setelah dielap boleh disemprot lagi. Atau Bapak Ibu punya seperti ini untuk di kasir, ya. Seperti ini Bapak Ibu. Untuk hand sanitizer Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya mesin ini itu murah Bapak Ibu. Ya, sangat murah Bapak Ibu. Kenapa sangat murah? Karena bisa digunakan untuk macam-macam. Mulai dari minum tadi ya, membersihkan buah sayur ya, terus cuci ayam ya, terus beras bisa dicuci, terus untuk hand sanitizer ya, untuk antiseptik. Nah, misalnya ada yang luka-luka, misalnya contoh seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini diabetes gula basah yang mau diamputasi Bapak Ibu karena ini. Nah, ini disemprot aja pakai strong acidic water Bapak Ibu. Itu mengering. Nah, itu luarnya Bapak Ibu. Dalamnya gimana? Dalamnya kita terapi menggunakan kanging water.
sambil dikonsultasikan ke dokter Bapak Ibu ya. Minum obat sesuai anjuran dokter ya. Lalu terapi menggunakan Kangen Water untuk pemulihan Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau yang ini apa? Eksim Bapak Ibu ya. Eksim sangat terbantu Bapak Ibu. Banyak sekali. Kalau testimoni silahkan searching di Google Bapak Ibu, testimoni Kangen Water ya, misalnya penyakitnya apa gitu, itu bisa. Oke, selanjutnya. Nah, ini diabetes, masih diabetes ya. Ini sampai borok kayak gini ya, maksudnya karena diabetes itu luka basah, nggak bisa cepat kering gitu loh ya. Karena kalau misalnya dibiarkan itu bisa diamputasi. Nah, ini seperti ini. Nah, ini tahun 2007. Nah, diabetik pasien almost being amputated, hampir diamputasi Bapak Ibu. Nah, setelah terapi ya membaik. Jadi kita banyak menolong Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, ini juga sama. Ini sirosis hati Bapak Ibu, pembengkakan hati Bapak Ibu. Jadi ini yang terlihat tuh bukan hamil Bapak Ibu, tapi sirosis hati. Itu membaik Bapak Ibu. Kok bisa membaik? Ya, Kangen Water kan bukan obat Bapak. Karena prosesnya di dalam tubuh itu kan air ya, cairan 70-80% tubuh manusia kan terdiri dari air. Kalau misalnya kita memberikan asupan air yang baik, itu tanpa sadar itu metabolisme tubuh kita membaik, menjadi lancar seperti itu. Ini eksim ya, eksim disemprot dari luar, mungkin ada bakteri, kuman ya. Nah, seperti itu disemprot dari luar, mengering dan sembuh Bapak Ibu. Nah, ini juga ada testimoni yang lain, kanker payudara. Kalau kanker payudara kan karena ini airnya sangat membantu untuk pasien kanker. Pasien kanker di terapi menggunakan makanan-makanan yang sifatnya basah, itu buah-buahan segala macam juga bisa ya. Nah, ini 2 minggu 70%, 75%, itu kanker ya, seperti itu. Ya, nanti bisa ditanyakan ke pengundang atau di searching di Google ya, bisa banyak. Nah, ini banyak nih, cuci darah juga. Itu kenapa kok bisa sembuh ya, itu tadi Bapak Ibu ya. Ini 70% sampai 80% tubuh manusia terdiri dari air. Jadi kalau ada organ-organ tubuh yang rusak, yang diperbaiki itu air yang masuk Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Di masa pandemik ini Bapak Ibu, sarankan kepada saudara, rekan, teman-teman atau siapapun yang saat ini terpapar COVID, maksimalkan minum air. Apalagi dapatnya air Kangen. Ya, itu sangat baik. Maksimalkan Bapak Ibu, karena tubuh itu perlu cairan. Kalau ada pengentalan darah, kalau kita minum Kangen Water itu sangat membantu Bapak Ibu. Jadi saat ini banyak sekali, coba perhatikan di rumah sakit atau rekan-rekan kita para distributor membagikan Kangen Water ke tempat isolasi mandiri, ada yang ke rumah sakit, kita berbagi Bapak Ibu. Jadi punya mesin ini di rumah, selain menjaga kita keluarga dan kita pribadi, kita bisa berbagi ke orang lain Bapak Ibu ya. Nah, hidrogen waternya Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang terpapar COVID, sediakan ini di rumah Bapak Ibu ya. Minum fresh seperti tadi, ada buih hidrogennya, minumnya langsung fresh, itu lebih cepat membaik tubuhnya karena ada hidrogennya ya, membantu. Nah, kalau untuk itu bisa hidrogennya dihirup, misalnya ketika pas turun dihirup terus minum, itu bisa karena sangat membantu kayak gitu ya. Nah, ini berikutnya. Nah, instalasinya Bapak Ibu ya, instalasinya ada beberapa Bapak Ibu ya. Yang pertama ini menggunakan wadah toren air Bapak. Yang masuk ke toren ini harus air yang udah siap minum ya. Lalu diproses ke mesin Bapak Ibu. Jadi dari toren air langsung masuk ke mesin ini. Ya, cuma memang agak sedikit repot ya, seperti itu. Yang kedua ini menggunakan pompa galon ya, pompa galon elektrik seperti ini. Ini menurut saya yang paling mudah. Kenapa? Karena tidak perlu tambahan apapun, tinggal sedot pakai pompa galon. Sedot pakai pompa galon, menggunakan galon air isi ulang mineral, Bapak Ibu. Yang mineral ya Bapak Ibu, jangan yang
RO karena mesin ini pengumpul mineral, memproses ionisasinya menggunakan mineral ya. Jadi antioksidannya nanti muncul Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga ini menggunakan keran air di rumah ya. Nah, seperti ini, tapi saya sih agak tidak menyarankan kecuali di rumahnya itu kerannya udah siap minum Bapak Ibu. Nah, menggunakan filter tabung-tabung besar di belakang, baru menggunakan hosing pre-filter itu boleh. Karena apa? Kita tidak tahu kualitas airnya seperti apa Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi instalasinya mudah Bapak Ibu, tinggal pilih mau yang mana bebas ya, seperti itu. Nah, lalu seberapa penting sih teknologi ini untuk kita Bapak Ibu? Ya. Nah, sama kita bisa lihat berapa harga kesehatan kita Bapak Ibu. Ya. Ini mesinnya Bapak Ibu. Harganya 48.510 ya untuk tipe mesin yang ini ya. Untuk yang plat 7 ada dua jenis model, tipe SD501 dan Leveluk SD501 Platinum Bapak Ibu. Yang Platinum harganya 52.690. Bedanya apa Pak? Bedanya cuma casing dan ada 5 bahasa. Ya, kalau yang ini cukup bahasa Inggris ya. Kalau yang Platinum itu ada bahasa Spanyol, ada bahasa China dan lainnya. Seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini mesin plat 8 atau K8 ya, platnya ada 8. Ini penghasil antioksidan tertinggi Bapak Ibu. Di seri mesin-mesin semuanya paling tinggi K8. Kenapa? Karena platnya 8 menghasilkan antioksidan minus 500 up Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini satunya super Bapak Ibu, harganya 68.750. Oh sorry, yang K8 tadi 63.910 Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang ini 68.750. Bedanya apa sama yang K8? Bedanya kalau ini platnya 12, Pak. Nah, kalau yang K8 itu platnya 8. Nah, tapi dibagi 2 box, ya. Plat 5 sama plat 7. Plat 7-nya untuk sterilisasi alat-alat medis, untuk antiseptik ya seperti tadi diproduksi itu boxnya terpisah, makanya ini untuk yang super ini selangnya ada 2. Jadi di masa pandemik ini memang paling laris ini kalau untuk produksi desinfektan. Tapi kalau untuk rumah tangga ya yang laris ada 2 macam, yaitu K8 sama SD501 seperti itu ya, tergantung budget kayak gitu. Nah, semuanya fungsinya sama ya, cuma tinggal kebutuhan. Ya, kalau butuh antioksidan tinggi ambil K8. Kalau butuh produksi desinfektan banyak, ambilnya yang super kayak gitu ya. Nah, kalau yang ini bisa untuk minum dan bisa untuk antiseptik. Semuanya sama, bisa untuk minum dan bisa bikin antiseptik seperti itu.